Hasil evaluasi AKIP 2016-2020. Rekomendasi LHE AKIP 2020. 1. Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sedemikian rupa sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan. Tindak lanjut rekomendasi yang pertama adalah 1. Melaksanakan review atas indikator kinerja pada seluruh perangkat daerah, pada indikator sasaran, program kegiatan, dan subkegiatan. 2. Roadshow penandatanganan perjanjian kinerja. 3. Melakukan verifikasi LKIP ke seluruh perangkat daerah. 4. Rekomendasi LHE AKIP 2020. Kedua. 2. Melakukan review secara berkala atas renstra perangkat daerah terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja, serta memanfaatkan hasil review untuk perbaikan kinerja organisasi. Tindak lanjut rekomendasi yang kedua. Telah melaksanakan review atas indikator kinerja. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan review atas indikator kinerja pada seluruh level secara berjenjang, dimulai pada tingkat perangkat daerah, khususnya pada indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2020, bertepatan dengan perubahan RPJMD 2017-2022 dan disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019. 3. Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, dan penganggaran, sehingga dapat mengoptimalkan penerapan performance-based budgeting secara konsisten di tingkat perangkat daerah. Tindak lanjut dari rekomendasi ketiga. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menggunakan sistem informasi dalam menyusun perencanaan, keuangan, dan kepegawaian, manajemen kinerja, dan SAKIP yang akan diintegrasikan secara bertahap. 4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat perangkat daerah dengan menyajikan analisis yang memadai terkait penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja
dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja, serta memastikan agar pimpinan perangkat daerah memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Tindak lanjut dari rekomendasi keempat. Telah dilaksanakan verifikasi laporan kinerja perangkat daerah untuk memastikan kesesuaian dengan Permenpan 53 tahun 2014. Lima, meningkatkan kualitas evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP pada perangkat daerah dan kepala perangkat daerah agar menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan implementasi SAKIP di perangkat daerah. Tindak lanjut rekomendasi kelima. Meningkatkan kualitas evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP pada perangkat daerah. Enam, meningkatkan kualitas dan cakupan evaluasi program dengan mereview program, kegiatan, dan komponen anggaran pada seluruh perangkat daerah untuk memastikan alokasi anggaran dapat fokus pada pencapaian sasaran strategis pembangunan. Tindak lanjut rekomendasi ke-6. Pemerintah Kota Tasikmalaya akan melaksanakan review atas Renstra perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini dalam fokus pencapaian sasaran strategis pembangunan secara rutin. Tujuh, mempertahankan dan melanjutkan penerapan budaya kinerja berkelanjutan yang telah dibangun selama ini di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Tindak lanjut rekomendasi ke-7. 1. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membuat kampanye kinerja untuk internalisasi bagi kinerja kepada seluruh ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anus Haji Ivan Diksan Hasanuddin, selaku Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, memiliki tugas pokok yaitu merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, Dua, melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja sekaligus ekspos kinerja rencana kerja yang dihadiri PLT Wali Kota di seluruh perangkat daerah.
Hasil evaluasi reformasi birokrasi Kota Tasikmalaya 2020. Rekomendasi LHE-RB Kemenpan dan RB tahun 2020. 1. Peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Tindak lanjut dari rekomendasi pertama, sosialisasi dan pembinaan reformasi birokrasi. Menjadikan indeks reformasi birokrasi sebagai indikator tujuan seluruh perangkat daerah. Media sosial menjadi alat sosialisasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pendampingan pelaksanaan PMPRB oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi. Optimalisasi peran agen perubahan. Rekomendasi kedua, peningkatan kebijakan pengawasan dan hasil antara bidang pengawasan, serta peningkatan pelaksanaan pembangunan zona integritas. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya adalah: 1. Pemerintah Kota Tasikmalaya belum menerapkan kebijakan mengenai whistleblowing system tersendiri, namun telah mengaplikasikan SPAN lapor dalam penanganan pengaduan masyarakat. Adapun kebijakan mengenai benturan kepentingan saat ini baru mencapai tahap pembahasan dengan bagian hukum Setda Kota Tasikmalaya. 2. Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah saat ini masih berada di level 2. Disebabkan salah satunya karena kuantitas auditor dan PPUPD yang masih kurang. Inspektorat daerah telah berupaya mengusulkan penambahan personil dari jalur CPNS dan jalur inpassing. 3. Maturitas SPIP Kota Tasikmalaya juga masih berada di level 2. Hal ini disebabkan salah satunya karena pelaksanaan manajemen risiko di pemerintah Kota Tasikmalaya belum berjalan dengan baik. 4. Kepatuhan penyampaian LHKASN sampai saat ini mencapai angka 92,4%, dengan rincian sebagai berikut. Jumlah pegawai 6.229 orang, wajib LHKASN 6.228 orang, sudah lapor 5.760 orang, dan belum lapor 468 orang. 5. Tentang zona integritas. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK WBBM pada 13 unit kerja, yaitu 1. Badan Pendapatan Daerah, 2.
UPTD PKM Bantar. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4. UPTD PKM Indihiyang. 5. UPTD PKM Sambong Pari. 6. UPTD PKM Taman Sari. 7. UPTD PKM Purbaratu. 8. Dinas Perhubungan. 9. UPTD PKM Ciberem. 10. UPTD PKM Kawalu. 11. UPTD PKM Panglayungan. 12. UPTD PKM Kahuripan. 13. UPTD PKM Cilembang. Rekomendasi ketiga, peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan kompensasi pelayanan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Tindak lanjut rekomendasi ketiga, kompensasi pelayanan. Sebagai upaya memberikan kepuasan bagi masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik, kompensasi pelayanan akan kami masukkan dalam salah satu dari komponen standar pelayanan, dan hal ini akan secepatnya kami sampaikan kepada UPP. Kepatuhan terhadap standar pelayanan. Perbaikan nilai hasil antara untuk kepatuhan terhadap standar pelayanan terus dilakukan melalui pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada unit pelaksana pelayanan publik. Tindak lanjut hasil survei IKM. Tahun 2021, Monef difokuskan pada 2 UPP, yaitu Disduk dan DPM-PTSP yang menjadi fokus penilaian Ombudsman, dan 8 UPP yang ditunjuk, yaitu DPU-PR, DLH, Disnaker, Disdik, Dinkop, UMKM Perindag, Dinkes, dan Dinsos. 4. Peningkatan sistem manajemen SDM berkaitan dengan talent management, pemanfaatan asesmen, dan peningkatan indeks profesional ASN. Tindak lanjut rekomendasi keempat, talent management. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2019 tentang manajemen pengembangan karir pegawai negeri sipil yang menjadi dasar pengelolaan karir PNS dan langkah awal menuju penerapan sistem merit. Sebagai implementasi peraturan tersebut, pada akhir tahun 2020 telah dilaksanakan talent mapping untuk pejabat pengawas yang hasilnya menjadi bahan penyusunan rencana promosi, mutasi, dan rotasi serta pengembangan kompetensi. Pemanfaatan asesmen. Pada bulan Agustus 2021 telah dilaksanakan asesmen yang hasilnya menjadi bahan rotasi mutasi antar JPT. Pemanfaatan hasil talent mapping dilaksanakan dalam proses penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi yang kemudian diformalkan dengan diterbitkannya Keputusan Wali Kota Nomor 800 Kap 135 BKPSDM 2021 tentang kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Peningkatan indeks profesional ASN.
Salah satu komponen dalam indeks profesionalisme ASN adalah kurangnya kompetensi ASN. Di satu sisi, keikutsertaan ASN dalam berbagai pelatihan peningkatan kompetensi dinilai cukup tinggi. Di sisi lain, keikutsertaan ASN dalam berbagai pelatihan tidak tercatat dalam data profil ASN. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan pengembangan aplikasi Simpeg Data Mandiri yang dapat diakses oleh masing-masing ASN serta mendorong aktivasi My SAPKBKN sebagai persiapan pemutakhiran data mandiri ASN. 5. Penyederhanaan birokrasi. Tindak lanjut rekomendasi. Peta proses bisnis penyederhanaan birokrasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyusun peta proses bisnis penyederhanaan jabatan. Tindak lanjut penyederhanaan birokrasi. Pada tahun 2020, pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi tahap pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada DPMPTSP telah terbentuk organisasi 2 level dan disederhanakan 6 jabatan pengawas. Sedangkan pada BPBD telah disederhanakan 3 jabatan pengawas. Hal ini sesuai dengan petunjuk awal bahwa penyederhanaan birokrasi difokuskan pada unit kerja yang menangani penanaman modal dan pelayanan perizinan. Penyederhanaan birokrasi 2021. Selanjutnya, sesuai dengan instruksi Presiden mengenai penyederhanaan struktur organisasi yang dikuatkan dengan Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan yang meliputi 169 jabatan pengawas kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat dan telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri pada bulan Juni 2020. Setelah rekomendasi diterima, maka akan ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Wali Kota tentang struktur, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta penyetaraan jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional yang ditargetkan selesai pada Desember 2021. 6. Integrasi aplikasi manajemen kinerja. Tindak lanjut rekomendasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya sedang menyusun proses bisnis integrasi aplikasi secara bertahap. Pemerintah Kota Tasikmalaya sedang dalam tahap penyusunan peta proses bisnis integrasi aplikasi yang dapat digambarkan dalam skema berikut. 1. Kebijakan mengenai whistleblowing system. Dalam penanganan pengaduan masyarakat, pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengaplikasikan SP4N Lapor dan terkait kebijakan mengenai benturan kepentingan saat ini masih dalam pembahasan pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. 2. Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah saat ini masih berada pada level 2. Hal ini disebabkan salah satunya karena kuantitas auditor dan PPUPD yang masih kurang. Inspektorat
daerah telah berupaya mengusulkan penambahan personil dari jalur CPNS dan dari jalur Inpasing. Penambahan calon pejabat fungsional pengawasan dari jalur CPNS tahun 2019 adalah sebanyak 6 orang, terdiri dari 3 JFA dan 3 PPUD. Sedangkan dari jalur Inpasing 2019-2020 ada penambahan PPUD sebanyak 4 orang. 3. Maturitas SPIP Kota Tasikmalaya juga masih berada pada level 2. Hal ini disebabkan salah satunya karena pelaksanaan manajemen risiko di pemerintah Kota Tasikmalaya. 4. Kepatuhan penyampaian LHKASN sampai saat ini mencapai angka 92,4% dengan rincian sebagai berikut. Jumlah pegawai 6.229 orang, wajib LHKASN 6.228 orang, sudah lapor 5.760 orang, dan belum lapor 468 orang. 5. Tentang zona integritas pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK WBBM pada 13 unit kerja, yaitu 1. Badan Pendapatan Daerah, 2. UPTD PKM Bantar, 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 4. UPTD PKM Indihiang, 5. UPTD PKM Sambong Pari, 6. UPTD PKM Taman Sari, 7. UPTD PKM Cilembang, 8. UPTD PKM Purbaratu, 9. Dinas Perhubungan, 10. UPTD PKM Ciberem, 11. UPTD PKM Kawalu, 12. UPTD PKM Panglayungan, 13. UPTD PKM Kahuripan. Namun, masih menunggu penilaian dari TPN, sehingga belum ada yang mendapatkan predikat WBK WBBM pada tahun 2021 ini. Tindak lanjut rekomendasi ke-7. Peta keterkaitan kebijakan. Identifikasi produk hukum telah teridentifikasi dengan baik pada aplikasi JDIH Kota Tasikmalaya dengan grafik yang dapat terlihat pada slide berikut. Through the fields of